Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Inovasi Bidang Kurikulum Pendidikan. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama pengertian kurikulum, yang kedua ciri-ciri inovasi bidang kurikulum, yang ketiga faktor penghambat inovasi bidang kurikulum, dan yang keempat jenis-jenis inovasi bidang kurikulum. Materi yang pertama, pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah kegiatan yang mencakup berbagai kegiatan peserta didik yang harus ditempuh atau dicapai selama mengikuti proses pendidikan. Terdapat 3 konsep tentang kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum adalah suatu rencana kegiatan belajar bagi peserta didik. Kurikulum adalah suatu sistem pendidikan. Dan yang ketiga, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran atau bidang studi. Ciri-ciri inovasi bidang kurikulum pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan dapat dikenal dengan beberapa identifikasi. Menurut ASBI, tahun 1967 diantaranya sebagai berikut. Ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluar sehingga tugas pendidikan anak sebagian tergeser dari orang tua pindah ke guru atau rumah ke sekolah. Terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. Ada penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. Adanya alat elektronika yang bermacam-macam seperti radio, telepon, TV, komputer, LCD proyektor, perekan internet, LAN, dan sebagainya. Terdapat ciri utama inovasi termasuk inovasi dalam pendidikan. Keempat ciri utama tersebut diantaranya sebagai berikut. Memiliki kekhasan khusus, artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas tersendiri. Memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai buah karya dan buah pikir yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. Program inovasi dilakukan melalui program yang terencana. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Faktor penghambat inovasi bidang kurikulum pendidikan. Adanya inovasi di bidang kurikulum pendidikan merupakan suatu hal yang biasa terjadi dalam dunia pendidikan. Perubahan suatu kurikulum perlu dilakukan mengingat kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan, sehingga harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah dan terus berkembang. Namun, dalam proses perubahan tersebut memungkinkan adanya hambatan dan kendala yang harus dilalui. Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat inovasi bidang kurikulum pendidikan antara lain, yang pertama, terdapat beberapa sekolah yang sangat sukar menerima pembaruan kurikulum. Perubahan bidang kurikulum itu umumnya membutuhkan proses yang lama dan tergolong rumit, sehingga akan membutuhkan lebih banyak SDM dalam menerapkan perubahan tersebut. Sedangkan SDM yang dimiliki sekolah sangat terbatas, bahkan masih tergolong rendah. Oleh karena itu, terdapat beberapa sekolah yang sukar menerima perubahan kurikulum. Yang kedua yaitu terdapat beberapa pihak yang masih bersifat konservatif.
Pihak-pihak yang masih bersifat konservatif bisa terjadi pada pihak manapun, baik guru, kepala sekolah, atau bahkan dari pihak siswa atau orang tua siswa. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa metode yang dilakukan sekarang dapat memberikan rasa aman atau kepuasan karena sesuai dengan pikiran mereka, sehingga mereka ingin mempertahankan sistem yang sudah mereka laksanakan bertahun-tahun. Yang ketiga yaitu terkadang perubahan kurikulum itu terikat pada tokoh yang mencetuskan. Maksudnya di sini yaitu apabila ada orang yang mencetuskan kurikulum itu muncul dari kelompoknya atau tokoh yang diidolakan, maka kurikulum tersebut akan diterima dengan baik. Sedangkan jika orang yang mencetuskan kurikulum bukan dari kelompoknya, maka kurikulum tersebut akan sulit untuk diterima. Yang keempat, penerapan dalam praktek lebih sulit dibandingkan hanya mencetuskan ide. Menciptakan suatu perubahan dalam kurikulum itu lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan menerapkannya di lapangan. Terkadang seseorang hanya sekedar mencetuskan konsep di atas kertas saja, tetapi kurang mendalami situasi nyata di dalam lembaga pendidikan. Yang kelima yaitu perubahan kurikulum membutuhkan biaya yang lebih banyak. Untuk melakukan pembaruan kurikulum membutuhkan pendanaan yang cukup besar yang harus disediakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan terkait, maupun orang tua siswa. Namun, di beberapa daerah, kebutuhan finansial belum memadai. Kondisi ekonomi daerahnya juga kurang mendukung. Bahkan, prioritas ekonomi nasional lebih banyak digunakan dalam bidang lain. Jenis-jenis inovasi bidang kurikulum pendidikan. Yang pertama, inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rancangan dan pengelolaan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, serta penilaian dan pemberdayaan sumber daya pendidikan. Orientasi dari kurikulum berbasis kompetensi ini yaitu siswa tidak hanya memahami pelajaran untuk mengembangkan kemampuan intelektual saja, melainkan pengetahuan tersebut dapat mencakup perilaku yang diperlihatkan dalam kehidupan nyata. Kurikulum berbasis kompetensi sebenarnya memiliki tujuan untuk mengembangkan peserta didik dalam menghadapi perannya di masa yang akan datang. Kurikulum berbasis kompetensi ini mempunyai beberapa karakteristik yang meliputi: yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi menginginkan adanya dampak yang diharapkan muncul dalam diri peserta didik melalui rangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi memberikan peluang kepada siswa yang sesuai dengan keberagaman masing-masing. Sehingga dalam kurikulum berbasis kompetensi, siswa tidak hanya sekedar memahami konsep saja, melainkan mempelajari dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi berfokus pada kombinasi dari beberapa kompetensi yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Yang kedua, inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Objek kajian dari kurikulum berbasis masyarakat yaitu kebijakan dan ketetapan yang dilakukan daerah yang disesuaikan dengan segala kondisi, baik kondisi alam, sosial, ekonomi, budaya, serta pembangunan daerah. Kurikulum berbasis masyarakat bertujuan untuk memberikan kemungkinan bagi siswa untuk lebih akrab dengan lingkungan di sekitar mereka, serta mencegah mereka untuk merasa terasing di lingkungannya sendiri. Kurikulum ini memadukan antara sekolah dan masyarakat dengan cara membawa sekolah ke dalam masyarakat ataupun sebaliknya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Karakteristik kurikulum berbasis masyarakat antara lain
Yang pertama, pembelajaran berorientasi pada masyarakat dengan kegiatan belajar bersumber pada buku teks. Yang kedua, disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama, bukan berdasarkan paksaan. Yang ketiga, metode mengajar menitik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan perorangan maupun kebutuhan sosial atau kelompok. Yang keempat, bentuk hubungan atau kerjasama antara sekolah dan masyarakat, yaitu mempelajari sumber-sumber masyarakat, menggunakan sumber-sumber tersebut, serta memperbaiki masyarakat tersebut. Yang kelima, strategi pembelajaran meliputi karya wisata, survei masyarakat, berkemah, serta kerja lapangan, dan sebagainya. Yang ketiga, inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan demikian, kurikulum berbasis keterpaduan ini memadukan antar komponen mata pelajaran, sehingga batas-batas antar mata pelajaran tersebut sudah tidak nampak lagi. Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan antara lain, yang pertama, kurikulum berbasis keterpaduan biasanya mengikuti filsafat pendidikan demokrasi Pancasila, psikologi belajar Gestalt, sosiologis, dan sosiokultural. Yang kedua, kurikulum berbasis keterpaduan mengikuti kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik yang ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang ketiga, sistem penyampaian dilakukan dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Yang keempat, peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Bahkan, peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing atau fasilitator saja. Yang keempat, inovasi kurikulum KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan salah satu kurikulum yang disusun, dikembangkan, dan diterapkan oleh satuan pendidikan yang memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Pada awal kemerdekaan, kurikulum di Indonesia disusun secara terpusat yang seluruhnya diatur oleh pusat mulai dari isi pelajaran, sistem penilaian, atau bahkan waktu pemberian materi pelajaran. Sehingga sekolah dan guru kurang diberi ruang yang cukup untuk mengembangkan kurikulum sendiri, karena mereka hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum saja. Sejak tahun 2006, baru terjadi perubahan kebijakan pemerintah mengenai kurikulum. Kurikulum tidak lagi sepenuhnya diatur oleh pusat, akan tetapi ditentukan oleh masing-masing daerah melalui kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Jadi, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan KTSP merupakan salah satu bentuk inovasi kurikulum yang ada di Indonesia. Sebagai kurikulum operasional, pengembang KTSP dituntut untuk memperhatikan ciri khas kedaerahan. Meskipun standar isi ditentukan oleh pemerintah, akan tetapi operasional pembelajarannya direncanakan dan dilaksanakan tidak lepas dari keadaan dan kondisi daerah, sehingga pengembang kurikulum di daerah memiliki kebebasan dalam mengembangkan kurikulum menjadi unit-unit pelajaran.